Shalom Jemaat Muhammad Rajani. Kembali kita berjumpa di dalam program Short Online Sermon bersama saya Diki. Dan sebelum kita akan belajar firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami untuk kembali kami belajar akan firman Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya Tuhan, kami tidak mampu berjalan tanpa firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau mengurapi kami, Tuhan, yang mendengar firman Tuhan, bahkan hamba-Mu yang akan sharing firman Tuhan. Dan biarlah hanya perkataan Tuhan saja yang keluar dari mulut dari bibir hamba-Mu ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan bila firman yang kami dengar, kami akan terima dengan penuh sukacita, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita hari ini kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Saya akan bacakan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Judul renungan kita hari ini adalah komunitasmu, masa depanmu. Ada satu ungkapan di dunia berkata demikian. Tunjukkan temanmu, saya akan menunjukkan masa depanmu. Kalau kita merenungkan perkataan ini, kita pasti akan berkata bilang, oh iya, ternyata memang orang bisa menebak masa depan kita ketika melihat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi jangan kaget kalau misalnya ada orang atau ada saudara kita, ada orang yang kita kenalnya waktu dulu dia adalah orang yang baik, tetapi pas kita kenal saat ini dia bisa berubah 180 derajat jadi orang yang gak baik. Itu karena mungkin dia berada di dalam komunitas yang gak baik. Orang yang baik-baik, orang yang memiliki karakter yang baik, sifat yang baik, ketika dia ada di dalam kumpulan-kumpulan mohon maaf seperti penjudi atau pezina, pemabuk, maka lama-lama mereka akan orang yang baik ini pasti juga akan ketularan misalnya seperti itu. Jadi di dalam Korintus firman Tuhan benar-benar menegaskan bahwa pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Karena itu kita harus bisa memilih teman atau komunitas yang baik sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan mau. Di dalam Amsal yang ke-13 ayat yang ke-20, Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 berkata demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kembali ditegaskan di dalam Amsal 13. Kalau kita bergaul dengan orang yang bijak, maka kita bisa menjadi bijak. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang yang bebal, malanglah nasib kita Bapak Ibu. Kita akan menjadi orang-orang yang bebal. Karena itu kita harus bergaul dengan orang yang baik. Kita harus memiliki komunitas yang baik sehingga kita akan semakin menjadi orang yang baik dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka cari komunitas yang membangun iman kita. Carilah komunitas yang bisa membuat kerohanian kita itu menjadi lebih baik lagi. Bergaullah dengan orang yang hidup supaya kita hidup. Hidup ini dalam artian rohani Bapak Ibu. Bukan ya pasti kita akan bergaul dengan orang yang hidup, bukan orang yang mati dalam fisik. Itu fisik. Tapi yang saya jelaskan ini bergaul dengan orang yang hidup itu secara rohani
maka kita akan hidup. Kerohanian kita akan hidup. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Orang yang hidup, kata Yohanes adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dalam Mazmur pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 berkata demikian, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kita harus bergaul dengan orang-orang yang demikian, Bapak Ibu. Orang-orang yang dikatakan firman Tuhan adalah orang-orang yang hidup, supaya kita menjadi hidup. Dalam arti kerohanian kita akan menjadi semakin hidup, iman kita akan menjadi semakin kuat. Jadi jangan sebaliknya, kita bergaul dengan orang-orang yang dengan kumpulan-kumpulan yang nggak baik, karena walaupun kita ini orang yang baik, walaupun kita ini menurut orang-orang kita ini adalah orang yang baik, orang yang nggak pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa, tetapi kalau kita ada di dalam satu komunitas yang tidak baik, maka suatu saat pasti kita akan ketularan dengan sikap buruk itu. Jadi kita akan belajar, kita harus memiliki komunitas yang baik, karena itu yang akan menjadi masa depan kita. Ciri-ciri orang yang hidup menurut firman Tuhan. Yang pertama dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-24 sampai yang ke-29, ciri orang yang hidup. Yang pertama, nubuat, mimpi, penglihatan itu berbicara tentang hal-hal yang belum atau yang akan terjadi di masa depan, ya kan? Kalau kita bernubuat pasti itu akan orang kalau bernubuat pasti dia akan berkata tentang masa depan yang akan yang belum terjadi. Penglihatan itu berbicara tentang sesuatu hal yang belum terjadi, Bapak Ibu. Maksudnya di sini adalah ciri orang yang hidup, yang pertama itu selalu berbicara tentang masa depan. Orang yang hidup menurut firman Tuhan, ciri yang pertama, orang itu selalu melihat tentang masa depan, berbicara tentang masa depan. Orang yang hidup selalu melihat ke depan. Segala yang hidup pasti melihat ke depan. Termasuk gereja yang hidup adalah gereja yang selalu melihat ke depan. Nggak terus-terusan melihat ke belakang. Terus-terusan melihat masa lalu. Terus-terusan melihat kegagalan dan segala macam. Tetapi orang yang hidup, ciri yang pertama adalah orang itu selalu akan melihat ke depan. Jadi itu ciri yang pertama. Kalau kita punya teman-teman atau komunitas yang selalu membicarakan tentang hal-hal yang dulu, hal-hal tentang masa lalu, maka sebaiknya kita ya sedikit-sedikit kita agak menjauh, Bapak Ibu. Karena orang yang hidup menurut firman Tuhan itu selalu berpikir tentang masa depan, berpikir tentang hal-hal ke depan yang akan kita lalui, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, ciri-ciri orang yang hidup, orang itu selalu melihat ke depan. Yang kedua, di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang kedua sampai 4, Wahyu pasal yang kedua ayat yang kedua sampai ayat yang keempat.
Firman Tuhan berkata demikian, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal Allah. Nah, ini yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Orang yang hidup, ciri yang kedua adalah memiliki kasih mula-mula, Bapak Ibu. Firman Tuhan tadi dikatakan, ayat yang kedua Wahyu tadi, itu hal-hal yang baik ya. Jemaat Efesus itu memiliki ciri-ciri yang baik, yang melakukan pekerjaan Tuhan segala macam. Tetapi Tuhan mencela mereka. Tuhan menyuruh mereka bertobat karena mereka tidak punya kasih mula-mula, Bapak Ibu. Ciri-ciri orang yang hidup yang kedua itu memiliki kasih mula-mula. Kita tahu bahwa ketika kita bertobat, ya kan, ketika kita bertobat, awal-awal kita lahir baru, kita memiliki kasih mula-mula, kita memiliki semangat yang menggebu-gebu, ya kan. Mau melayani Tuhan, kalau bisa setiap hari kita melayani Tuhan, kalau bisa kita cari jiwa bagi nama Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu karena kesibukan kita terhadap pekerjaan, pelayanan, dan segala macam hal, kita akhirnya kasih mula-mula ini semakin meredup, dan akhirnya tidak ada, akhirnya hilang. Lah itu yang tidak dimaui Tuhan, itu yang dicela oleh Tuhan, dan Tuhan menyuruh kita untuk bertobat kalau kita kehilangan kasih mula-mula. Karena itu kita cek di dalam komunitas kita, di dalam kita bergaul dengan siapa. Kalau orang itu masih memiliki kasih mula-mula, mereka orang-orang di sekeliling kita itu masih memiliki semangat yang besar, semangat yang tinggi, maka kita harus berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Saya bersyukur saya memiliki komunitas yang menurut saya itu merupakan orang-orang yang memiliki satu kegairahan untuk lebih lagi berbuat yang lebih lagi untuk Tuhan. Saya bersyukur saya ada di dalam komunitas itu, dan saya melihat bahwa mereka seperti kayak nggak cukup, harus lebih lagi, harus memiliki hasil lebih lagi. Dan akhirnya itu yang membuat saya akhirnya bertumbuh. Itu yang akhirnya membuat saya akhirnya ketularan dengan spiritnya mereka, ya kan. Jadi walaupun mungkin umur yang mungkin agak terlalu di atas, tetapi saya memiliki orang-orang yang bisa membimbing saya, memiliki kasih yang mula, selalu mengingatkan tentang kasih mula-mula. Itu yang membuat saya akhirnya tetap bisa bertahan dan tetap semangat untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jangan cari orang-orang yang sudah tidak memiliki semangat, tidak memiliki gairah untuk melayani Tuhan. Tetapi kita harus mencari komunitas, kita harus mencari teman-teman, orang-orang yang memiliki kasih mula-mula, supaya kita bisa ketularan tuh apinya, spiritnya, dan akhirnya kita pun bisa menjadi orang yang menurut firman Tuhan adalah orang yang hidup. Itu ciri yang kedua. Ciri yang pertama tadi, orang yang hidup selalu melihat ke depan. Yang kedua, orang yang hidup itu memiliki kasih mula-mula, memiliki gairah lebih lagi untuk melayani Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang yang hidup itu selalu berbuah. Di dalam Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, Bapak Ibu bisa baca perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara tersebut seolah-olah hidup, Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Lukas 13 ayat ke-6 sampai ke-9, pohon ara itu seolah-olah itu hidup, tetapi tidak ada buah di dalam pohon itu, nggak berbuah sama sekali. Padahal segala sesuatu yang hidup itu pasti berbuah. Hubungan yang hidup itu pasti berbuah. Hubungan yang baik, hubungan yang hidup itu selalu berbuah. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita cek pada diri kita sendiri. Apakah komunitas kita, apakah teman-teman kita, apakah hidup kita itu sudah berbuah bagi sekeliling kita, dan buahnya itu bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita, Bapak Ibu.
Kalau kita sadar kita belum berbuah, maka ada satu masalah. Mungkin orang-orang terdekat kita, mungkin kita salah dalam memilih komunitas. Biarlah kita bisa lewat firman Tuhan hari ini, kita bisa sama-sama belajar. Saya pun juga belajar, mengoreksi diri. Apakah ada yang salah dengan dengan teman-teman kita? Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau kita, walaupun kita ini baik, tapi kalau kita ada di dalam komunitas yang salah, maka kita akan menjadi orang yang gak baik. Jadi kisah di dalam Markus pasal yang kedua, kisah di dalam Markus pasal yang kedua, kita tahu cerita ini bahwa ada orang-orang datang membawa kepada seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, dan akhirnya orang yang lumpuh itu bisa sembuh. Dan orang 4 inilah yang harus kita cari, Bapak Ibu. Orang yang punya semangat, orang yang suka, yang membantu kita di saat kita lemah, iman kita mungkin lemah, ada orang-orang yang selalu menopang. Dan itu yang kita harus cari dalam hidup ini, Bapak Ibu. Jadi komunitasmu itulah masa depan. Biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi semacam mungkin teguran dalam hidup kita, untuk kita, supaya maksudnya adalah kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.